Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak bisa perkenalkan namanya? Baik, nama saya Setia Dewi Utari. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Oke, kita langsung aja ya ke interview untuk bahan kualitatif. Jadi topik dari interview kali ini adalah tentang kuis yang dipakai dalam pembelajaran di mata kuliah PBI gitu. Jadi nanti saya akan bertanya tentang perasaan Mbak Uut tentang pengadaan kuis dalam suatu mata kuliah gitu ya. Iya, Mbak. Oke. Untuk research question yang pertama itu tentang does quizzes on some courses could generate students' anxiety in learning? And the second research question will be how students deal with their anxiety toward the quiz. Gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah semua mata kuliah menggunakan kuis itu mengecek pemahaman materi? Menurut Mbak Uut bagaimana? Baik, selama saya kuliah sejauh semester ini, memang tidak semua mata kuliah itu menggunakan kuis sebagai ya ampun, sebagai untuk mengecek pemberitahuan mahasiswa gitu. Jadi terkadang memang ada yang dosen tidak mengenal kuis untuk mengecek kemampuan mahasiswanya begitu. Berarti kalau misalnya dosen yang menggunakan kuis itu menurut Mbak Uut sendiri itu dapat mengecek pemahamannya Mbak Uut nggak tentang materi yang udah diberikan gitu? Ya, menurut saya itu perlu ya gitu, karena apalagi sekarang ini kan teknologi sudah semakin maju dan perkuliahan secara online itu juga sudah tidak asing lagi bagi kalangan mahasiswa, sehingga jika dilakukan tes kemampuan siswa melalui kuis itu juga efektif menurut saya gitu. Dan memang melalui kuis kita juga bisa mengukur sejauh mana pemahaman kita tersebut gitu. Terkadang kuis itu kan dilakukan 2 kali gitu. Jadi kalau misalnya 1 kali gagal, kita bisa tahu, oh berarti dengan nilai begitu masih banyak atau sudah cukup baik dalam pemahaman, sehingga untuk percobaan yang kedua bisa lebih baik gitu. Jadi menurut saya itu perlu dilakukan untuk mengetes atau mengecek kemampuan mahasiswa terkait materi yang telah diajarkan begitu. Oh, baik. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Uut, mata kuliah apa saja yang sudah menggunakan kuis untuk mengecek pemahaman materi? Bisa disebutkan? Ya, sebenarnya banyak sekali mata kuliah yang menggunakan kuis. Di beberapa di antaranya yaitu ada research methodology, ELT, ICT,
DTE gitu. Di bahasa Jepang dan bahasa Arab sebagai mata kuliah pilihan juga kadang-kadang dosennya juga memberikan kuis sebagai tugas harian begitu. Oh, berarti banyak ya. Hampir semua mata kuliah itu menggunakan kuis untuk mengecek pemahaman mahasiswanya gitu ya, Mbak? Iya, Mbak. Jadi hampir semua dosen yang berkontribusi untuk memberikan tugas kepada siswanya yang melalui My Class itu rata-rata memang memberikan kuis. Namun memang ada beberapa dosen yang tidak begitu mengaplikan My Class di kelasnya gitu. Oh, oke. Terus kira-kira seberapa sering mata kuliah yang menggunakan kuis untuk pemahaman siswanya menurut Mbak Ut sendiri? Untuk seberapa seringnya itu sebenarnya tergantung materi yang disampaikan dosen. Jadi jika materi itu baru diajarkan, biasanya setelah dijelaskan oleh dosen dan dosen bertanya kepada mahasiswanya kira-kira sudah paham atau belum. Jika mahasiswanya sudah merasa paham, nanti dosen akan mengetesnya itu melalui kuis yang diberikan melalui My Class seperti itu. Jadi mungkin bisa 2 atau 3 minggu sekali dosen itu memberikan kuis gitu. Oh, terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Ut, ini dari perasaan Mbak Ut sendiri, bagaimana rasanya ketika mengetahui bahwa dosen mengadakan kuis pada suatu mata kuliah? Apa yang Mbak Ut rasakan? Pasti deg-degan karena kan itu juga berpengaruh di akhir pertemuan akhir semester ya, karena kan memang kuis itu kan dilakukan beberapa kali dan nanti akan dijumlahkan. Jika memang kurang, nilainya juga berpengaruh ke hasil akhir gitu. Jadi setiap dosen memberikan kuis, saya merasa seperti kayak tertantang seperti itu. Oh, apakah itu tertantang karena takut atau tertantang karena berarti saya ingin ngelakuin dengan baik nih gitu, maksudnya dengan persiapan gitu? Tertantangnya itu antara takut tapi penasaran gitu, karena setelah dosen memberi materi seperti itu kan saya merasa seperti kayak dapat ajaran baru gitu, jadi kayak penasaran gitu, udah sampai mana sih saya tuh pahamnya begitu. Tapi saya takut jika saya tuh gagal gitu loh, karena kan memang itu kuis itu termasuk poin untuk nilai di akhir. Jadi tantangannya itu ya itu takut tapi penasaran begitu. Jadi terkadang saya itu tidak mengerjakannya langsung ketika dosen memberikan kuis tersebut. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan Mbak Ut sendiri saat mengerjakan kuis dengan persiapan? Untuk perasaan, terkadang kalau saya benar-benar siap, ketika saya membuka kuis dan membaca soal pertama, dan saya merasa kayak saya tahu, perasaan saya senang gitu, karena saya bisa ngerasa yakin kalau wah, saya bisa dapat nilai yang baik begitu. Tapi kalau soal pertama saya merasa kayak wah, apa ini jawabannya? Di situ perasaan saya kayak takut karena
sudah terintimidasi dengan nilai yang tidak bagus seperti itu. Oh, terus kalau sebaliknya, jika Mbak Uut, apa perasaan Mbak Uut jika mengerjakan kuis tanpa persiapan? Pastinya itu terjadi karena buru-buru ya. Biasanya kalau saya buru-buru atau mungkin terjadi kendala yang seperti jaringan, terus memang udah mepet, saya mungkin agak sedih, tapi ya sudah gitu. Oh, berarti kalau tanpa Ya, persiapan, soalnya, ya, berarti kalau tanpa ya, soalnya persiapan memang emang Mbak gimana? Uut, kalau misalnya tanpa persiapan berarti perasaannya kayak sedih gitu ya? Iya, tapi itu memang salah saya sendiri juga kenapa belum siap. Tapi terkadang Oh, uh, ada beberapa dosen yang mungkin memberitahunya di saat bukan jam mata kuliahnya begitu. Dan memberi deadline-nya itu terkadang hanya dalam waktu 1 hari atau 2 hari begitu. Jadi atau mungkin sebelumnya dosen itu memberi penjelasannya tidak melalui secara langsung gitu, tapi hanya melalui my class. Jadi di situ saya merasa kalau saya tidak paham, tidak ada persiapan, bingung gitu mau tanya ke siapa gitu. Jadi memang sedih gitu. oh. Terus menurut pengalaman Mbak Uut sendiri, apa aja sih kendala yang pernah dialami saat mengerjakan kuis? Seperti yang saya bilang tadi, Ya. salah satunya kendalanya yaitu jaringan. Terkadang waktu kuis dimulai, jaringan itu dalam keadaan stabil atau normal, tapi terkadang beberapa waktu mungkin bisa ketika udah mengerjakan nomor 3, 4, atau berapa, tiba-tiba jaringan hilang atau wifi-nya mati. Itu menurut saya kayak nyesek, apalagi kuis tersebut hanya bisa diakses 1 kali gitu. Dan kendala lainnya yang selama ini saya rasakan yaitu terkadang laptop ya. Laptop itu terkadang ngehang atau nggak mau bergerak dan bingung gitu mau ngapain sedangkan waktunya terus berjalan seperti itu. Atau kendala lainnya itu ketika memang mengerjakannya itu deadline-nya mepet. Jadi belum selesai tapi waktunya sudah habis begitu. Oh, jadi itu dari pengalaman Mbak Ut sendiri ya kendalanya. Iya. Terus selain kendala dalam mengerjakan kuis, kira-kira ada nggak sih kendala-kendala yang membuat Mbak Ut sendiri tuh gelisah atau khawatir saat mengerjakan kuis? Kendala lainnya mungkin kurang pemahaman sih Mbak gitu. Walaupun jaringan bagus, laptop bagus, tapi kalau pemahaman saya kurang tentang suatu materi ketika diberikan kuis, di situ timbul kendala sih Mbak gitu. Oh, oke. Jadi itu bisa bikin Mbak Uut gelisah nggak pas waktu mau ngerjain atau mau apa melakukan mengerjakan kuisnya? Iya jelas Mbak, karena kan memang itu harus mau tidak mau harus dikerjakan. Jadi terkadang apa yang saya baca dengan apa yang di kuis itu beda gitu Mbak. Jadi kalau memang benar-benar nggak paham, ya kuis itu juga kita ngerasa sulit untuk dikerjakan begitu. Oh,
Terus untuk pertanyaan yang terakhir untuk ini ya, sesi pertama itu kira-kira dari pengalaman Mbak Ut sendiri, apa sih hal yang paling Mbak Ut takutkan dalam pelaksanaan kuis sendiri? Hal yang paling saya takutkan ketika ingin mengerjakan kuis itu adalah yang pertama jika saya merasa persiapannya kurang, kemudian jaringan yang tidak stabil, tetapi kuis itu harus segera dikerjakan gitu. Itu membuat saya gelisah, galau. Kemudian atau kendala lainnya itu seperti listrik yang padam dan di mana baterai laptop atau HP itu sedang tidak bersahabat begitu. Oh, oke, mungkin untuk sesi pertama kita selesaikan sampai di sini. Untuk sesi kedua, saya akan bertanya tentang bagaimana Mbak Uut untuk menurunkan kekhawatiran dalam mengerjakan kuis seperti itu ya. Untuk Ya, Mbak. untuk pertanyaan yang pertama, apakah Mbak Uut sendiri segera mengerjakan kuis saat kuis itu telah diinfokan oleh dosen? Oke, jika dosen memberikan pemberitahuan itu ketika bukan jam mata kuliahnya, saya kebanyakan tidak mengerjakannya langsung gitu, Mbak. Jadi saya mengerjakan ketika saya memang sudah siap untuk mengerjakannya begitu. Lalu untuk mengerjakan kuis sendiri, kira-kira Mbak Uut ini tipe orang yang membaca materi dahulu atau yang langsung mengerjakan kuis seperti itu? Iya, dari pengalaman saya ketika saya mendengar penjelasan dari dosen, terus saya merasa kayak mendapat informasi tentang materi tersebut, ketika dosen memberikan kuis, saya langsung saja gitu mengerjakannya. Tetapi hasilnya memang kurang memuaskan begitu. Jadi keesokannya begitu, ketika dosen memberikannya lagi, walaupun saya dapat banyak informasi tentang materi dari dosen, tapi saya mencoba untuk membacanya gitu. Jadi memang dari pengalaman, kalau kita tidak membaca, kuis tidak akan mendapatkan nilai yang baik gitu. Jadi kalau ada kuis, harus baca bahan atau materinya terlebih dahulu begitu. Oh, berarti dari pengalamannya Mbak Uut sendiri, karena pernah melakukan langsung mengerjakan seperti itu, terus jadinya nilainya kurang gitu ya. Terus akhirnya sekarang lebih prefer ke baca dulu baru ngerjain gitu. Iya benar, karena memang literasi membaca itu penting, Mbak. Oh, oke. Terus sebelum mengerjakan kuis, kira-kira Mbak Uut itu tipe orang yang suka meng-highlight poin-poin penting dalam materi yang sudah pelajari nggak? Iya, Mbak. Sekiranya itu penting, saya kadang tulis itu di buku atau kadang saya suka memfotonya gitu, Mbak. Jadi saya bisa membacanya di kemudian hari atau mungkin di minggu yang berikutnya, mata kuliah sebelumnya itu ada dikaitkan lagi dengan mata kuliah yang akan datang begitu. Jadi itu
penting gitu untuk di highlight gitu Mbak. Oh, terus balik lagi ke tentang mengerjakan kuis, kira-kira dari pengalaman Mbak Uut sendiri, gimana sih Mbak Uut meyakinkan diri Mbak Uut sendiri untuk siap mengerjakan kuis gitu? Maaf Mbak, bisa diulangin sekali lagi? Oh, jadi menurut pengalaman Mbak Uut itu Iya. gimana sih caranya Mbak Uut untuk meyakinkan diri sendiri untuk siap mengerjakan kuis gitu? Gimana cara Yang pertama meyakinkan? saya harus Oke. Yang pertama yaitu saya harus menyiapkan motivasi diri, kemudian menyiapkan materi yang akan dikuiskan begitu, dan mengumpulkan motivasi, kemudian juga tempat dan juga kondisi itu juga harus memungkinkan, sehingga di situ akan terbentuk niat, kemudian persiapan yang oke untuk mengerjakan itu dan siap untuk melakukan kuis tersebut sampai selesai. Oh, terus ini balik lagi ke pengalamannya Mbak Uut. Apakah Mbak Uut dalam mengerjakan kuis itu Mbak Uut kerjakan sendiri atau berbarengan dengan teman? Dari pengalaman saya, ketika pandemi waktu itu, kan kita disuruh di rumah gitu ya Mbak ya. Jadi kan saya pulang. Jadi juga teman-teman saya yang di perkuliahan itu memang tidak satu daerah dengan saya gitu. Jadi ketika saya pandemi itu, ketika mengerjakan kuis, saya benar-benar sendiri dalam mengerjakannya. Tetapi setelah saya kembali ke Jogja, ketika dosen memberikan kuis dan bisa dikerjakan di mana dan kapan saja, terkadang saya mengerjakan itu bersama teman-teman saya. Oh, jadi kalau misalnya Mbak Uut mengerjakan kuis bersama teman-teman, itu kira-kira pembagian kuisnya seperti apa ya? Atau dikerjakan bareng-bareng aja atau bagi-bagi apa? Bagi-bagi ada pembagiannya gitu. Enggak sih Mbak, kalau pembagian itu tidak ada, karena kan terkadang ketika kita membuka kuis itu kan waktunya terus berjalan gitu, jadi kita tidak membaginya. Dan kebanyakan memang kalau misalnya kita buka bareng gitu antara 2 atau 3 orang atau 4 orang, itu kan kuisnya kebanyakan itu tidak beraturan ya Mbak, secara acak begitu. Jadi Ya. siapa yang tahu jawabannya ya udah berarti oke itu jawabannya gitu, jadi nggak ada pembagian atau apa. Oh, jadi dalam pengalaman Mbak Ut sendiri, kalau misalnya bareng-bareng gitu ngerjainnya cuma ya udah bareng-bareng aja gitu, nggak ada pembagian atau apa ya gitulah. Iya, tidak ada Mbak. Mungkin memang sebelum membuka atau mengklik kuis itu mungkin memang kita membaca dulu. Cuman untuk membaca pun kita tidak membagi gitu. Kamu baca ini, si A baca halaman segini, si B baca halaman segitu, enggak Mbak. Kita tetap baca keseluruhannya begitu. Oke. Dan sekarang untuk konklusinya dari ini semua, saya ingin bertanya tentang bagaimana sih kesesuaian antara materi yang telah diberikan oleh dosen dengan kuis yang diberikan kepada kita. Menurut Mbak Ut sendiri gimana tuh? Sesuai atau enggak?
dosen itu kan berbeda-beda ya Mbak. Cuman memang kebanyakan dosen yang memberikan kuis itu memang sesuai dengan materi yang ada di bacaan yang memang dosen memberikan kepada mahasiswa untuk dibaca seperti itu. Cuman memang ada beberapa dosen, sebagian kecil dosen itu yang memberikan kuis itu memang terkadang tidak sesuai dengan materi gitu. Memang tapi tetap ada kaitannya begitu, Mbak. Oh. Jadi menurut Mbak Ut sendiri berarti kebanyakan sesuai, tapi ada juga dosen yang mungkin kuisnya agak kurang sesuai gitu ya. Cuma tapi satu tema tapi pembahasannya ada yang beda gitu. Iya, bahasanya mungkin ditingkatkan lagi begitu. Jadi mungkin memang benar-benar untuk mengetes kemampuan mahasiswanya begitu. Oke. Terus untuk yang terakhir, menurut Mbak Ut sendiri apakah pengadaan kuis dalam mata kuliah itu penting bagi mahasiswa? Iya, menurut saya penting gitu di sisi lain itu untuk mengetahui seberapa jauh kita paham tentang materi tersebut, itu juga kuis tersebut juga untuk menambah nilai gitu Mbak, nilai akhir dari sebuah matkul supaya dapat membantu nilai-nilai kita di tugas-tugas yang lain begitu. Oh, jadi berarti itu penting ya untuk pemahaman. Penting Mbak. Oh, oke. Mungkin itu aja pertanyaan interview untuk malam ini. Terima kasih Mbak Uut untuk kerjasamanya. Terima kasih juga Mbak atas pertanyaan yang udah diajukan. Oke, mungkin sampai di sini aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.